Pelecehan yang dialami Dara, 36. Hari ini, Aris menghadiri undangan rapat dari sekolah istrinya untuk membahas biaya dan kelancaran nanti murid mereka saat menghadapi ujian kelulusan. Acaranya tidak terlalu mewah, cukup mengundang wali murid mengajak musyawarah bersama di kelas. Saat acara belum mulai, Aris bersama bapak-bapak yang lain duduk di depan kelas yang nanti akan ditempati Dara ujian. Beberapa kali diajak mengobrol untuk mengurangi kebosanan menunggu kehadiran wali kelas yang belum jua memasuki kelas. Adiknya ya mas yang sekolah di sini. Jarang-jarang ada anak muda sekarang mau menghadiri rapat adiknya. Memang bapak ibunya lagi sibuk ya mas? Iya, betul loh mas, jarang sekali. Jangankan kakak lakinya, kita bapaknya saja kalau ada ibunya yang bisa hadir lebih baik ibunya saja. Tapi mau bagaimana ada adiknya yang masih bayi. Betul kan, Pak? Aris yang sejak tadi main mata bersama istrinya menoleh diajak berbincang dua pria paruh baya di samping dan depannya. Bukan Pak, istri. Mas ini kalau bercanda lucu. Dahi Aris mengerut, apakah ia setua itu sampai tidak pantas bersanding dengan anak SMA, tapi ia sih sudah tua. Tapi tidak, dia masih terlihat muda, tampan selalu rapi meski tidak memakai jas. Sama sekali tidak terlihat seperti bapak-bapak meski umurnya berjarak 11 tahun dari Dara yang baru berusia 18 tahun masih 3 bulan lagi. Kayaknya mas ini anak yang baik, kalau mau mas tak jodohin sama anaknya bapak nanti setelah lulusan. Itu anaknya samping Neng Dara, putrinya Abah Ya Jamal. Yaitu Dek Dara, istri saya. Abah Ya Jamal mertua saya. Mas ngaco, Neng Dara masih terlalu kecil, masih sekolah belum lulus. Ternyata selera mas tinggi juga, ya gagal jadi mantu, direngkuh pundaknya lalu ditepuk dari samping menganggap pengakuan Aris hanyalah bualan semata. Hah, tidak sepantas itukah aku bersanding sama Dek Dara, gumamnya dalam hati dengan bibir mulai mengerucut. Gus Aris kan? Menantunya Abah Yai. Tiba-tiba datang mas-mas umurnya kelihatan di atasnya, akhirnya ada yang mengenali dirinya. Dia tidak berbohong, tua-tua begini pilihan Dek Dara. Dilepas renguhan sungkan tangan beliau sungkan ternyata benar menantu Abah Kiai Jamal. Maaf, Gus. Saya kira mas bercanda. Ternyata saya yang kurang update. Loh, bukannya menantunya Abah bule ya? Iya, yang bule itu Gus Alex menantu pertama, suaminya Neng Hana. Kalau Mas Aris ini suaminya Neng Dara. Yang kemarin nikahannya kan mas? Walah, jadi yang kemarin menikah ternyata Neng Dara, saya kira putri Abah yang pertama. Maaf loh mas, tadi juga saya tidak percaya. Tidak apa-apa Pak, risiko mempunyai istri belia ditambah cantik lagi. Puji Aris seraya menatap tersenyum istrinya yang sedang memakan cilok yang tenggelam saus sambal. Dara yang ditatap seperti mengangkat alis bingung. Kenapa suaminya menatap begitu? Apa ada yang salah? Diteliti seluruh badan, apa ada yang salah? Aris yang peka sepertinya istrinya salah mengartikan tatapannya memberi pesan, cantik. Dibuatnya salah tingkah istrinya menunduk tersenyum menahan malu, di depan teman-teman suaminya masih memuji. Salsa mengajak putrinya ke toko yang tidak jauh dari rumah untuk membeli sabun cuci piring, kebetulan sabun berwarna hijau itu di rumah habis bersih. Dia tidak ambil di bawah ia karena tidak ingin menggerecoki kafe sekalian beli camilan untuk ia dan putrinya. Meski masih jam 5:30 tapi toko di sebelah sana sudah buka, toko itu selalu jadi andalannya saat ia kehabisan barang penting mendadak seperti saat ini. Namun, langkahnya terhenti melihat kotak kardus yang tergeletak di meja samping. Tempatnya dulu meluapkan emosi menanti kehadiran sahabatnya yang tidak kunjung pulang dari pasar. Awalnya ia tidak berpikir aneh-aneh, mungkin kemarin suaminya lupa membawa masuk belanjaan ke dalam. Dengan tangan satu dia membuka kardus yang tidak tertutup rapat untuk mengintip dan terkejutnya ia saat tahu isi kotak tersebut. Ada foto dirinya yang terkena noda merah darah tergelarak paling aras di antara tumpukan bangkai tikus dan sepertinya foto itu diambil tanpa seisinya. Ah, Faiz. Seketika Salsa refleks berteriak mundur ketakutan, beruntungnya ia tidak sampai terjatuh. Caca menangis keras ikut kaget mendengar lengkingan suara ibunya, semua orang berhamburan keluar panik termasuk pria yang dipanggil namanya. Faiz yang masih disibukkan mengelap kembali meja dapur dengan lap basah mendengar teriakan secepat kilat membanting lap tersebut sebelum berlari keluar kafe disusul kedua karyawannya yang sudah standby. Salsa. Didapati istri menangis duduk meringkuk di lantai dengan tangan memeluk putri mereka. Ada apa, Sa? Tenang, Sa. Ada aku di sini. Direngkuh kepala istrinya yang masih menangis gemetar dengan jari menunjuk sesuatu yang ada di atas meja. Ali paham langsung berjalan mendekat ke benda tersebut sedangkan ingin mengambil Caca dari gendongan ibunya. Astagfirullahaladzim, Bang. Faiz mendengar pekikan tangan kanannya mendongak lalu berdiri meninggalkan sementara sahabatnya yang masih ketakutan. Ada apa, Al? Terlihat disorot matanya setelah memanggil Ali menjauhi kotak dengan tangan menutup hidung dan menekan perut yang tiba-tiba terasa mual.
Jangan dilihat, ajak kakak masuk, perintahnya sebelum mengambil alih menggendong Caca cepat-cepat masuk kembali mengambil kunci motor bosnya di dapur. Bang! Kunci saja kafenya, telepon yang lain hari ini kafe libur. Faiz membawa barang menjijikan tersebut untuk dibuang ke tempat sampah yang tidak jauh dari rumahnya. Sebelum kembali ke rumah diambil foto istri untuk dibakar, beruntungnya ia selalu membawa korek di celemek yang terpasang di badan. Ada apa, Mas? Sapa pemilik seblak langganannya yang kebetulan juga sedang membuang sampah. Ini bang, ada yang meletakkan bangkai tikus di depan ruko sama ini. Astagfirullahaladzim. Beliau menasihati agar Faiz lebih ekstra lagi menjaga semua keluarganya. Sesampainya di kafe Salsa sudah mulai sedikit tenang, Faiz mengajak Ali turun biar Salsa ditemani karyawatinya. Tadi, saat kita datang belum ada benda itu, sepertinya baru ditaruh. Ini bos, lihat. 5 menit setelah aku buang sampah. Ya, ini pria ini tadi aku melihatnya di gang sana.